Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Wawan Rakeri. Untuk kesempatan kali ini kita mau membahas tentang bikin video tentang bikin mapping dari awal. Dan kalau nyimpen sudah ya, antara load map, brown map, load konfigurasi sama brown konfigurasi. Jadi kita mau fokus di awal pembuatan mapping untuk belajar bersama aja ya. Langsung saja, nggak terlalu lama biar nggak terlalu panjang juga videonya. Ini udah aku konekkan itu tombol hijau, lampu indikator hijau udah konek, berarti udah konek dia. Kalau merah kan dia standby. Nah ini udah aku konekin lagi, bentar aku geser kameranya dulu. Oke teman-teman, pertama-tama kita konekkan dulu, langsung kita load map dulu. Load map ini untuk buka kurva pengapiannya yuk. Coba kita contreng semua, ya enggak semua sih, mungkin ada 4 map kalau nggak salah. Oke, tunggu bentar. Kadang-kadang bikin derajatnya kayak gitu gimana mas, mulainya dari mana mas, ini kita bahas. Jadi awal mula untuk narik derajat pengapiannya biar dapatnya bisa diatur gitu, jadi nggak langsung naik tapi perlahan-lahan, soalnya kurva pengapian perlahan. Kurva pengapian di CDI orinya pun gitu, nggak langsung dari RPM 0 sampai 3000 langsung naik di 35 derajat, enggak gitu. Lah ini kalau sudah di load map kan sudah ada semua ini load mapnya maksudnya. Nah kita nggak tahu ini pakai map berapa. Nah kalau lihatnya itu di sini. Lah ini berhubungan dengan konfigurasinya ini konfigurasi ya. Konfigurasi. Nah ini kita load dulu konfigurasi, nanti ketemu di sini konfigurasinya KLX berapa. Nah kita pakai map 1 teman-teman. Nah ini LE1, jadi nggak ada rotarinya buat muter, itu nggak ada. Kalau LE2 sampai LE2 produk 1 produk 2 udah ada, jadi enak, jadi tinggal dipakai obeng kecil itu diputer-puter. Tapi kita harus setting di sini ada dulu, maksudnya udah disimpan, jadi nanti dia tinggal geser-geser aja mau mapping berapa, itu lebih enak. Tapi kalau LE1 harus colok lagi kalau ganti mapping. Nah ini kita pakai mapping 1, kita lihat mappingnya segini, RPM nya 12.000. Nah untuk di video kali ini kita mau bikin caranya mapping dari awalnya itu gimana. Apa dari sini mas, tapi kan kita nggak pernah tahu bagannya ini berapa, maksudnya mulai naiknya ini berapa. Nah contoh aja ya, aku coba ini kan kalau rektor kan ada 16 mapping, slotnya banyak yang kosong kan mas ini, soalnya untuk pemakaian hari-harian aja. Nah ini kayak ini kosong. Nah kita setel RPM nya, limiternya coba di 12.000 ya mas ya. Nah kita coba ini, kalau misalnya tapi aku tunjukin teman-teman untuk membuat bagannya dari 0. Nanti aku praktekin lagi buat bagannya ini di hampir sama kayak gini, harus hampir mirip lah kayak gini. Jadi naiknya di RPM berapa. Nah kita coba di mapping 4 kan kosong dia, masih ada berarti 5. Nah kita buat dari sini. Nah kalau teman-teman dari sini juga bisa langsung diketik di sini. Ini coba langsung aku ketik di sini aja, soalnya kalau narik sini nggak terbiasa.
Nah, kita pakai di angka 10 derajat. Wah, langsung dia naik ya. Jadi nggak bisa teman-teman, ya bisa cuma sulit ya di RPM, sedangkan coba kita 2 derajat terus naik di 3 derajat. Nah, 4 derajat. Nah, ini lama teman-teman. Nah, agak naik dikit. Nah, tapi aku biasanya nggak terlalu fokus di situ. Kita coba lagi di mapping 50. Nah, mapping 5, mapping 6 berarti kosong teman-teman. Nah, ini langsung di RPM 1000. Kalau enggak ya di RPM 750 RPM ini langsung diganti pakai 5 derajat. Oh, jangan terlalu tinggi, 1 derajat aja. Ini naik lagi 3. Nah, bertahap teman-teman. Nah, ini coba 5, 4 terus 5. Nah, begitu seterusnya teman-teman. Tapi kalau aku bilang terlalu lama teman-teman, jadi mending aku langsung gini aja. Nah, kita coba di mapping 7. Nah, kita lihat dulu mapping yang kita mau buat ini gimana teman-teman. Nah, ini mulai naiknya di RPM ya, maksudnya di top tertingginya mulai naik, beranjak naik ini di 7.000-an. Nah, 7.000 sampai 6.000 ini mulai naik terus stabil dia. Tapi jangan disamakan ya teman-teman nanti kalau buat mapping, soalnya karakter motor beda-beda. Ini enaknya di sini, kalau menurut aku enaknya di sini. Nah, langsung teman-teman kita dari RPM 6.000 mungkin, atau misalnya kita rubah dari tadi di RPM ya 6.000, 5.500 lah mungkin. Kita tarik langsung ke atas teman-teman. Nah, ini kita sesuaikan derajat yang kita mau berapa. Misalnya kita patok di angka 30 sampai 32. Nah, aku lebih suka gini teman-teman. Nah, sekitar 30.500, 30 derajat lebih. Nah, kita tarik limiternya dulu. Nah, ini kita tarik di 12.000. Lah, kalau aku biasanya semakin pendek derajat pengapian, semakin nggak terlalu tinggi derajatnya, RPM-nya bisa semakin panjang. Jadi motornya nggak kos-kosan. Kalau aku biasanya gitu teman-teman. Nah, kalau sudah kita tarik juga mungkin di 10,5. Ini 10,5 dia stabil. Kalau enggak ya diturunin dikit. Nah, bentar. Nah, sekitar 29. Nah, agak turun dikit teman-teman lah. Kita tinggal buat ini sudutnya nggak terlalu touch, nggak terlalu menukik gini. Jadi ini dinaikin dikit teman-teman. Tapi harus di bawah 30 derajat. Jadi nanti dapatnya itu kayak gunung gitu. Nah, jadi puncak tertingginya di situ. Nah, kita aturnya di sini. Nah, nanti dikasih penurunan dikit teman-teman. Dikasih sudut langsam dia yang enggak terlalu nukik juga, soalnya kalau bisa di RPM 2000 itu ya terserah juga sih. Kalau main pengapian ini kan kadang-kadang ada yang langsung dia, tapi kalau aku nggak terlalu suka, jadi aku turunin dikit di RPM 500. RPM ini agak turun biar agak langsam dia. Nah, kita turunin dikit-dikit. Terus nanti ada sudut lengkungnya juga teman-teman, biar dia langsam. Nah, kita turunin dikit-dikit. Nanti kita kasih
cara buat naiknya lagi. Aku biasanya naiknya ada di 3500, itu langsung dia agak naik gitu. Nah kayak gini, soalnya nggak bisa teman-teman kalau misalnya 3000 rpm langsung diangkat motornya. Kalau misalnya kompresi statisnya kurang padat pasti nggak mau jalan motornya, terlalu kering. Soalnya semakin tinggi derajat ini semakin pembakarannya semakin kering teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, ini diturunin dikit juga nggak apa-apa. Nah ini kita kasih pendakian kecil biar nggak terlalu ekstrim pengapiannya lah. Nah secara nggak langsung kita lihat di diagram pun ya hampir sama sih, diturunin dikit lagi. Nah kita coba nih, ini buat dia landai teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah biasanya pakai langsung digeser lewat sini, nggak lewat sini, ya enak dilihat kan. Oh ini agak kurang dikit, diturunin dikit. Ini juga diturunin dikit juga nggak apa-apa, dikit banget teman. Nah biasanya ikut semua dia. Nah lah kalau kita gini kan agak tidak terlalu tajam sudutnya. Nah ini dinaikkan buat mutus dia. Nah ini bisa lebih landai lagi. Nah kalau aku senang gini teman-teman, tapi kalau teman-teman pengen eksperimen juga nggak apa-apa. Nah ini kurang turun dikit biar benar-benar langsam dia. Nah ini dari RPM 10.500 langsung turun kan nggak mungkin, jadi kita kasih pendakian kecil. Nah intinya pokoknya sebelum limiter itu diturunin teman-teman. Nah ini kayaknya sudah, ini aja yang diangkat. Jadi intinya gini, aku kalau misalnya dari sini, dari limiter ini aku ambilnya agak naik dikit. Nah aku naikin dikit aja. Nah biar tetap turun, agak turun. Tapi kadang-kadang ada motor yang nggak pakai turun teman-teman, langsung dibablas saja. Nah jadi dia di limiter di 11.000 mulai turun derajatnya. Nah gini teman-teman. Nah kadang-kadang kita mikir mas gak terlalu tinggi mas. Enggak, aku dulu pernah yang di spek ini nih hampir sampai 34 derajat teman-teman, tapi aku batasin RPM nya biar nggak terlalu tinggi. Nah ini ada kalau nggak salah. Nah ini di angka 32 teman-teman. Ini spek mesinnya 32,7 nih, hampir 33. Ini aku turunin lagi teman-teman, jadi 32 ya, 32 kecil lah, 88. Nah nggak terlalu tinggi. Nah enaknya motornya di sini, powernya dapat memang di gigi tengah, cuma bawah ya cukup lah. Ini speknya motornya langkahnya standar, tapi pistonnya pakai 68 forking, kompresinya sekitar 12. Ini nggak enak, terlalu terlalu garing, terlalu di tengah itu garing dia untuk motor ini loh ya, jadi nggak bisa disamaratakan toh. Nah ini 4, ini 5 tadi yang kita coba, ini 7. Nah kadang-kadang gini, ada teman-teman yang bilang gini, ini sekedar mungkin dari pengalamanku sendiri, CDI Shogun Kebu itu limiternya itu tinggi, memang tinggi teman-teman, hampir sekitar 13.000 ya, 12.000 sekian lah. Tapi kalau Mega Pro dia itu nggak sampai teman-teman, sekitar 11.700 kalau nggak salah, aku googling itu. Kalau Tiger lumayan tinggi, soalnya dia pengapiannya AC dia. Lah kenapa kok Shogun Kebu itu lebih tinggi limiternya? Soalnya itu
dia derajat pengapiannya rendah. Nah sedangkan Mega Pro itu lebih tinggi. Nah jadi dia lebih tinggi, makanya RPM-nya limiternya dibatasin di 11.700. Sedangkan Shogun ini limiternya derajat pengapiannya rendah, nggak kayak Mega Pro, tapi limiternya yang ditarik. Lah kok bisa gitu mas? Soalnya spek motornya beda. Soalnya kalau motor laki-laki piston lebih besar, otomatis pengapian harus lebih lebih tinggi juga untuk akselerasi bawah. Sedangkan Shogun motor bebek gitu loh. Jadi aku mau menepis stigma tentang teman-teman, mas pakai Shogun Kebu dia bisa no limit mas. Ya enggak, tetap ada limitnya. Kalau enggak ada limitnya ya langsung dipatok 20.000 aja gitu loh, motor bisa jebol. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi dikasih langsam dulu di RPM bawah, benar-benar bawah, nggak terlalu tinggi juga. Nah, terus dia mulai naik. Ini aja masih aslinya kurang bisa lebih tinggi lagi. Nah kalau ini ditinggikan lagi, ini harus direndahkan lagi biar nanti kesininya nggak putus, maksudnya nggak ada sudut gitu loh. Nah, kalau ini kan yang mapping berapa tadi, yang kayak gunung itu kan ini loh, dia naiknya kan di 3.000 sampai 4.000, ini signifikan teman. Tapi di 4.000 sampai ini juga naik, tapi dia ngedon lagi, turun lagi, nggak kayak ini. Nah kalau di motor ini nggak enak, soalnya peruntukannya memang buat harian. Nah ini lagi aku patoknya di 13.000, soalnya kan buat setting, jadi enaknya mana aku colok laptop lagi gitu. Ini gak enak pakai ini, terlalu tinggi RPM-nya, derajat pengapiannya, RPM-nya 13.000. Nah kalau yang pas di motor ini atas bawah dapat ini kalau menurutku gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan mesin, bukan CDI yang ikut mesin. Jadi jangan disamaratakan teman-teman. Oh mas mau pakai reaktor harus pakai balap, enggak juga. Buat jalan-jalan, buat touringan juga enak juga teman-teman. Nah, kalau sudah ya mungkin dibahas lagi ini. Nah kalau mas misalnya pakai itu dipakai mas, ya kita pakai tadi kan mapping 7, enable swift kita onin dulu, baru dicontreng lagi, baru dia ya kan. Nah ini langsung kita simpan. Nah kita brown map simpen. Nah ini antara sini teman-teman, atas ini mapnya sama limiter ini diatur sama load map sama brown map. Jadi habis mapping kita brown map. Nah kita coba di angka 7 tadi kita ikut simpen kan, tapi yang poinnya ada di mapping 1 aku tadi. Tapi nggak apa-apa, kita contreng aja. Nah kita oke. Ini otomatis pakai mapping yang tadi, otomatis settingan berubah teman-teman. Soalnya kita masukin brown map itu, kita masukin di CDI nya gitu. Untuk jangan lupa di subscribe juga biar aku lebih semangat. Nah, kalau misalnya teman-teman mau dibikin video tentang CDI Rector atau kebingungan untuk mapping apa gimana, langsung di komen aja, nggak apa-apa. Jadi komen nanti insya Allah kalau aku ada waktu buka YouTube atau ada waktu luang lah, pasti aku bikinin video untuk teman-teman biar bisa belajar bersama gitu. Nah, agak lama soalnya simpennya berapa, 5 mapping, ini ada 16 teman-teman, tapi kan nggak dipakai semua. Jadi otomatis kita pakai mapping 7. Nah, besok lah mungkin kapan-kapan aku kembaliin lagi, coba di mapping 1, tetap di mapping 1 buat jalannya motornya gimana, pelayaran juga dia lebih dapat kalau aku misalnya pakai mapping 1 itu teman-teman.
Nah kalau sudah, kita ini yang di bawah ini, nah kita pakai mapping 7. Tapi kalau ini kita nggak simpen, kembali lagi di mapping 1, soalnya nggak masuk di CDI nya. Nah jadi kita brown konfigurasi, kita simpen backup angle sama brush angle sama mapping 7 yang kita buat tadi. Nah gitu, gampang caranya teman-teman, tinggal ditarik mau naiknya di RPM berapa, stabilnya di berapa, tinggal ditarik kayak tutorial tadi itu. Oke, sudah brown konfigurasi. Nah sudah teman-teman. Nah ini nggak usah di diberantakin juga nggak apa-apa teman, soalnya dia dari sini udah ketahan RPM nya. Nah sekarang kita diskonekkan teman-teman kalau sudah. Tapi kita mau kan buat tetap di mapping 1 tadi itu cara save nya untuk tutorialnya. Nah kita lewat lagi konfigurasinya. Kita lewat lagi. Oke, kita buka lagi teman-teman, terus nanti kita atur ulang tetap pakai mapping 1, soalnya motor ini udah enak di settingan mapping 1 yang aku buat. Aku reset derajatnya dulu soalnya pakai knalpot bawah nggak terlalu panas teman-teman, tapi kalau udah pakai knalpot atas, knalpot standar ini mappingan 34 derajat itu terlalu panas di kaki. Nah kita nggak usah pakai nggak bingung di sini. Nah, tadi kita mapping 1 kan kita nggak rubah apapun. Nah jadi kita lewat konfigurasi aja, dibuka lagi. Sebenarnya tadi nggak usah di lewat map, tapi di lewat konfigurasi aja udah bisa ini dipindah. Nah kalau misalnya teman-teman tadi save nya ini yang gak ada mappingnya, ya motor bisa hidup tapi nggak bisa dipelayar teman-teman. Bisa hidup, mungkin langsung stasioner bisa. Kita pakai mapping 1. Nah kita contreng lagi, udah. Ini enggak ada yang dirubah, ini juga enggak ada yang dirubah. Nah kita brown konfigurasi untuk nyimpen. Nah kalau teman-teman lupa lewat map dan brown konfigurasinya, nah teman-teman bisa lihat historinya ini. Nah kita udah lewat, ada jamnya juga kan. Nah ini kita masih lewat, belum di brown map lagi, belum disimpan lagi. Jadi gampang teman-teman, tadi lihatnya di sini aja nanti. Nah tadi kan kita lewat, terus kita lihat mapping 1-nya. Nah ini udah lewat konfigurasi, kita lewat map, dari lewat map lagi kan tadi. Nah kita brown map ya kan. Nah ini 5 mapping yang tersimpan di dalam. Nah ini prosesnya memang agak lama teman ya. Mungkin itu saja video dari saya. Mungkin teman-teman yang mau belajar bisa klik video ini lah, ntar buat belajar bersama atau sharing bersama lah. Oke, sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.